Di bumi Katulistiwa, di Pulau Kalimantan yang memiliki sumber daya alam melimpah, Pupuk Kaltim hadir untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Pupuk Kaltim merupakan anggota holding dari PT Pupuk Indonesia Persero, berdiri pada 7 Desember 1977 pada lahan seluas 443 hektar di Bontang, Kalimantan Timur. Hingga saat ini, Pupuk Kaltim telah memiliki 5 pabrik urea berkapasitas 3,4 juta ton per tahun, 5 pabrik amonia berkapasitas 2,7 juta ton per tahun, pabrik NPK berkapasitas 350.000 ton per tahun. Pupuk Kaltim juga memiliki fasilitas pendukung, diantaranya boiler batubara, 6 gudang urea, 6 dermaga, 3 tangki amonia, laboratorium yang terakreditasi, dan jasa pelayanan pabrik yang menyediakan beragam jasa pemeliharaan dan perbaikan pabrik, serta dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan fabrikasi sejumlah suku cadang. Utilisasi aset perusahaan tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan mengedepankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang melekat di setiap karyawan Pupuk Kaltim. Sebagai salah satu perusahaan yang menjadi objek vital nasional, Pupuk Kaltim telah menerapkan standar keamanan yang tinggi dengan menerapkan Electronic Security System. Dengan berbagai upaya dan fasilitas yang dimiliki, Pupuk Kaltim telah menghasilkan produk-produk berkualitas prima dan berdaya saing tinggi, serta melalui kegiatan riset, inovasi, dan teknologi, Pupuk Kaltim mampu menghasilkan produk-produk yang dapat mendukung pengembangan bisnis perusahaan. Pupuk Kaltim bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan dari pemerintah dan pemegang saham, sesuai dengan prinsip 6T. Pupuk Kaltim berperan penting dalam pemenuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri, kebutuhan pupuk non-subsidi untuk korporasi dan industri, serta ekspor ke berbagai negara. Untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan berkinerja unggul kelas dunia di bidang nutrisi tanaman, agri-solutions, dan kimia, Pupuk Kaltim telah melakukan berbagai langkah strategis dengan rencana membangun beberapa proyek pengembangan, seperti pembangunan pabrik NPK, pengembangan industri oleokimia dan turunannya, serta mengembangkan industri petrokimia melalui pembangunan pabrik amonium nitrat dan pabrik soda ash. Memasuki era industri 4.0, Pupuk Kaltim juga melakukan transformasi bisnis menuju platform digital melalui pengembangan aplikasi PreciPalm, Precision Agriculture Platform for Oil Palm, sebagai implementasi dari inovasi dan solusi dengan menerapkan prinsip Precision Agriculture.
serta mengaplikasikan program Agro Solution yang merupakan program ekosistem bisnis pertanian melalui pendampingan intensif kepada para petani dan budidaya pertanian berkelanjutan. Keberhasilan kami tak lepas dari SDM yang andal dengan budaya kerja akhlak dalam mendorong kemajuan perusahaan serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip good corporate governance yang diimplementasikan pada setiap pengambilan keputusan. Perusahaan senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan melalui program tugas belajar, pelatihan, dan sertifikasi di dalam maupun luar negeri, mendorong dan memfasilitasi karyawan untuk berbagi pengetahuan serta meningkatkan inovasi secara berkesinambungan dengan mendapatkan hak paten dan hak atas kekayaan intelektual. Atas kerja keras tersebut, Pupuk Kaltim meraih berbagai pencapaian dan penghargaan dari tingkat nasional sampai internasional telah diraih. Di antaranya, perusahaan pertama yang meraih SNI Award kategori Appreciation for Maintaining Grand Platinum dari Badan Standarisasi Nasional. Perusahaan pupuk pertama yang meraih Proper Nasional peringkat emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pupuk Kaltim juga diakui sebagai World Class Company dengan meraih penghargaan Global Performance Excellence Award predikat World Class dari Asia Pacific Quality Organization. Menjadi perusahaan pupuk pertama di Indonesia yang meraih Protect and Sustain Product predikat Excellence, and IFA Greenleaf meraih N kategori Winner for Excellence in Safety Health and Environment dari International Fertilizer Association. Pupuk Kaltim telah diakui sebagai perusahaan yang sudah menerapkan Industri 4.0 dengan meraih penghargaan National Lighthouse Industry 4.0 dari Kementerian Perindustrian dan Pelabuhan Pupuk Kaltim menjadi pelabuhan pertama di Indonesia yang meraih predikat Green Port dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, serta penghargaan dan sertifikasi lainnya. Kami yakin, keselarasan antara people, profit, dan planet akan menciptakan harmoni bersama masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility. Pupuk Kaltim juga telah mengembangkan program Creating Shared Value dengan budidaya ikan kerapu dan lobster dalam keramba jaring apung, dan program CSR unggulan lainnya seperti Better Living in Malahi, Inkubator Bisnis Permata Bunda, kompos berbasis masyarakat dan taman obat keluarga, dan program lainnya yang telah meraih penghargaan Best of the Best Nusantara CSR. Pupuk Kaltim siap menjadi pemain global dengan mengedepankan inovasi untuk menjadi perusahaan agrokimia dan petrokimia kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Kami hadir dalam semangat pionir. Kami kuat ditempa oleh tantangan. Kami maju dengan karya bermutu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media di acara kita pada pagi hari ini. Kepada teman-teman media yang sudah hadir di lokasi dan juga telah bergabung bersama kita melalui virtual atau aplikasi Zoom. Terima kasih sekali lagi telah hadir di konferensi pers bersama dengan PT Pupuk Kalimantan Timur. Perkenalkan, saya Cindy Sistiarani, saya yang akan menjadi moderator pada kegiatan konferensi pers PKT hari ini yang bertemakan kinerja PKT di tahun 2021 serta prediksi tren industri pupuk dan petrokimia di tahun 2022. Rekan-rekan media, tahun 2021 kita tahu adalah tahun yang menantang ya untuk semua industri, tidak terkecuali bagi industri pupuk dan petrokimia. Sebagai produsen pupuk urea terbesar di Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT terus berorientasi pada keberlanjutan dengan menerapkan berbagai strategi mitigasi kondisi. Terbukti melalui strategi inilah di tahun 2021,
PKT berhasil mencatatkan laba setelah pajak senilai 6,16 triliun rupiah. Nah, nilai ini adalah menjadi laba tertinggi sepanjang sejarah dengan kinerja produksi yang terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2021. Dan juga PKT terus memaksimalkan peran dalam mempertahankan mandat produksi dan distribusi pupuk untuk kebutuhan pertanian di Indonesia. Lalu pertanyaannya kemudian adalah strategi apa yang diimplementasikan oleh PKT selama tahun 2021? Capaian apa saja yang berhasil diraih perusahaan yang bahkan lebih baik jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya dalam hal kinerja produksi dan keuangan? Seperti apa pula tren dan tantangan global di industri pupuk dan petrokimia memasuki tahun 2022 yang tentu tantangannya juga akan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Semua pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh narasumber yang sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Ada 4 narasumber yang luar biasa dan akan saya perkenalkan satu persatu kepada teman-teman media. Yang pertama, saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung Dewan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur, Bapak Rahmat Pribadi, Direktur Utama PKT. Selamat pagi Pak Rahmat. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa rekan-rekan media. Berikutnya ada Bapak Hanggara Patrianta, Direktur Operasi dan Produksi PKT. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Cindy. Tadi Pak Hanggara berpesan pada saya dipanggil Pak Ipong saja. Jadi nanti kalau saya menyebut nama Pak Ipong atau Dewan Direksi lainnya menyebut nama Pak Ipong itu merujuk pada Pak Hanggara Patrianta. Terima kasih sudah bergabung. Dan berikutnya Pak Komaruzaman, Direktur Keuangan dan Umum PKT. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi Pak Komar. Dan Bapak Mezar Effendi, Senior Executive Vice President Business Support PKT. Selamat pagi. Pagi Mbak Cindy, pagi rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk bisa bertemu dengan teman-teman media menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti akan disampaikan oleh teman-teman media. Tapi sebelum kita memulai diskusi langsung bersama narasumber Dewan Direksi PT Pupuk Kaltim, kita akan saksikan terlebih dahulu sambutan dan paparan kinerja tahun 2021 dari PKT. Kita juga akan mendengarkan bagaimana arah perusahaan dan sekilas soal target dalam fase pertumbuhan berikutnya di tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Pribadi, Direktur Utama PKT. Terima kasih Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam semangat bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir, baik yang offline maupun yang online. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa lebih sering dilakukan ya, karena ini kan kegiatan hybrid menandakan bahwa penanganan COVID semakin baik. Bagi kami perusahaan Pupuk Kaltim tentu penanganan COVID penting karena dengan penanganan COVID yang baik sebagaimana tadi sudah disampaikan, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kerja keras dan semangat para tim di PKT dan dukungan seluruh stakeholder pada tahun 2021 perusahaan mampu mencatatkan kinerja yang sangat baik, bahkan catatan labanya melampaui dari rekor yang pernah kita capai sebelumnya. Baik rekan-rekan media, barangkali ada yang bertanya kenapa kita konferensi pers. Sebetulnya ini tujuannya ingin silaturahmi. Rasanya sudah lama sekali kita tidak bertemu dengan rekan-rekan media. Tahun lalu kita full online, tahun ini hybrid. Sebetulnya kita ingin kemarin mengundang rekan-rekan media hadir di Bontang melihat pabrik, tapi ternyata situasi belum memungkinkan. Sekarang kita lakukan konferensi pers ini sebagai salah satu bentuk silaturahmi. Dan yang kedua tentunya kami Pupuk Kalimantan Timur sebagai bagian dari ekosistem BUMN, kami anak perusahaan BUMN, mempunyai tanggung jawab kepada publik untuk menyampaikan kinerjanya. Karena BUMN adalah badan usaha milik negara
Dan tentu publik pun berhak tahu apa yang sudah kita lakukan dan rencana-rencana ke depannya seperti apa. Teman-teman media, bisnis pupuk Kalimantan Timur itu utamanya ada dua. Satu adalah sebagai produsen pupuk atau bahasa Inggrisnya itu plant nutrient. Di sisi plant nutrient kita memiliki dua tipe, yang satu adalah yang tipe utamanya satu urea dan satu lagi adalah compound fertilizer atau yang sering disebut NPK. Dan di luar itu pun kita masih mempunyai pupuk hayati atau yang sering disebut biofertilizer. Nah, di luar dari plant nutrient business tadi, kita juga memiliki bisnis petrochemical. Amonia itu adalah sebuah produk yang dihasilkan dari gas alam. Nah, amonia sendiri itu bisa menjadi bahan baku untuk urea atau produk pupuk tadi, tapi juga bisa dijual sebagai produk terpisah, sebagai produk petrochemical. Nah, jadi kita menjual juga amonia. Nah, amonia turunannya bisa urea dan bisa berbagai macam hal yang lainnya. Salah satunya adalah amonium nitrat. Amonium nitrat ini biasa dipakai sebagai bahan peledak, walaupun sebenarnya juga bisa dipakai untuk pupuk. Tapi di dalam yang kita bangun adalah amonium nitrat yang nantinya akan digunakan sebagai bahan peledak. Di luar dari itu kita juga memiliki kebun kelapa sawit luasnya 7.400 hektar dengan satu pabrik CPO kapasitasnya 40.000 ton per tahun. Secara outlook pasar, kami di Indonesia ini cukup mendominasi. Kalau berbicara pasar ekspor urea PKT itu yang dari Indonesia itu 70%-nya dari pupuk Kalimantan Timur. Nah, di domestik pun urea kita itu juga cukup mendominasi, 40%. Bagaimana dengan produk satunya lagi? Karena produk utama kita itu amonia dan urea. Amonia pun begitu. Untuk ekspor itu hampir sepertiga dari volume ekspor amonia dari Indonesia itu datangnya dari pupuk Kaltim. Dan yang di domestik itu kita cukup atau bahkan sangat dominan, lebih dari 80% kebutuhan domestik amonia itu dipenuhi oleh pupuk Kaltim. Nah, di tahun 2021 kita memiliki banyak tantangan. Yang pertama tentu tantangan terkait dengan COVID. Ini tantangan mengenai, saya rasa tantangan mengenai COVID dulu. Tantangan tahun 2021 itu, mohon maaf, tolong slide-nya. Nah, tantangan di tahun 2021 tadi sudah disampaikan terkait dengan COVID. Nah, COVID ini menjadi salah satu kunci utama karena kita tahu berbagai macam kesulitan ekonomi itu dimulai dari kesulitan kesehatan yang diakibatkan oleh COVID. Sehingga untuk bisa bangkit kembali atau menangkap peluang, tentu penanganan COVID itu menjadi sangat penting. Nah, di tahun 2021 kita mengalami global supply chain shock yang intinya ada dua persoalan utama. Pertama adalah supply shock. Banyak negara itu kemudian berusaha mengamankan kebutuhan domestiknya. Itu juga berlaku untuk pupuk. Pupuk itu beberapa negara penghasil pupuk itu tidak lagi mengekspor untuk mengamankan domestiknya. Nah, di sisi yang satunya lagi kapal-kapal ini availability-nya berkurang karena banyak pelabuhan-pelabuhan yang lockdown. Sehingga kapal yang untuk memindahkan barang itu menjadi sangat berkurang. Yang berikutnya kita masih melihat bahwa kebutuhan atas pangan itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Tentu di tahun 2021 ada penurunan, tetapi kalau kita berbicara tren yang lebih panjang, katakanlah 5 tahun begitu, dengan semakin meningkatnya perekonomian, kebutuhan pangan itu semakin meningkat. Semakin meningkat itu tidak hanya kuantitasnya, tapi juga kualitasnya. Jadi kebutuhan makanan itu cukup tumbuh. Nah, di sisi yang satunya tentu selama COVID ini berkurang. Nah, yang agak ekstrim adalah
dengan berkurangnya kurang lebih 20% dari global income, maka sekitar 1 billion orang itu masuk dalam kategori miskin. Dan dari 1 billion itu sekitar 125 juta orang itu masuk dalam kategori ekstrim kemiskinan ekstrim. Jadi sangat miskin. Nah, di tahun 2021 kita juga melihat kesepakatan para pemimpin negara untuk menetapkan tahun 2050, kalau Indonesia komitmennya 2060, untuk menjadikan dunia yang less carbon atau bahkan net zero carbon. Nah, kembali ke pupuk Kalimantan Timur, sebelum saya masuk ke kinerja, pupuk Kaltim ini sekarang secara kapasitas produksi ureanya 6 terbesar di Asia. Namun kalau kita lihat yang nomor 1 dan nomor 4, Cina dan India itu meskipun kapasitasnya besar tapi hampir 100% untuk kebutuhan domestik. Bahkan India masih mengimpor urea dalam jumlah besar. Sehingga kalau berbicara pasar ekspor di Asia Pasifik, maka saya dengan penuh keyakinan dan rasa bangga pupuk Kaltim sebagai bagian dari BUMN cukup menguasai atau bahkan hampir mendominasi pasar pupuk urea di Asia Pasifik. Nah, sekarang saya mau mengajak rekan-rekan media untuk melihat dulu prospek industri kami. Prospek industri pupuk tadi kalau pangan itu tumbuh sekitar roughly in a past 1 dekade itu sekitar 6%. Nah, sisi yang satunya ternyata ada pertumbuhan penduduk 1%. Nah, kalau pertumbuhan penduduk itu 1%, sementara lahan itu tetap seperti itu, maka yang diperlukan adalah peningkatan produktivitas pertanian. Nah, berbicara peningkatan produktivitas pertanian, maka tidak bisa lepas dari pupuk. Oleh karenanya, dengan pertumbuhan permintaan pangan yang terus meningkat, dengan pertumbuhan penduduk, maka diperlukan agriculture yang pertanian semakin produktif. Oleh karena kita lihat demand dari pupuk ini terus meningkat. Nah, kalau di amonia unik nih, selama ini amonia hanya dipakai sebagai feedstock untuk produk petrochemical. Tapi kita melihat mulai tahun 2021 dan ini trennya terus berlanjut, amonia ini digunakan sebagai transition fuel karena amonia ini dianggap sebagai zero carbon fuel. Bukan dianggap, memang zero carbon fuel, sehingga sekarang di Jepang itu sudah menggunakan co-fire antara coal dengan amonia untuk PLTU-nya, kemudian beberapa kapal sudah menggunakan amonia. Bahkan sekarang amonia itu dianggap sebagai sebuah carrier untuk hidrogen. Jadi fuel dari hidrogen itu nanti tidak dari gas tapi pakai amonia. Nah, mari kita sekarang melihat kinerja pupuk Kalimantan Timur. Puji syukur, alhamdulillah dengan rendah hati kami bersyukur atas kerja keras dan kerjasama tim melalui penanganan COVID yang luar biasa di tahun 2021 setelah angka diaudit kita membukukan profit sebesar 6,17 triliun. Ini lebih dari 3 kali lipat dari yang ditargetkan sebelumnya. Tetapi yang paling signifikan ini membuktikan bahwa pupuk Kaltim mampu keluar dari COVID, tidak hanya sekedar keluar, tapi bisa keluar sebagai pemenang, bisa memanfaatkan peluang. Karena bisa memanfaatkan peluang, maka laba di tahun 2021 alhamdulillah menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah pupuk Kaltim berdiri. Di sektor produksi tercapai 6,7 atau ini juga 104% dari yang ditargetkan. Kembali lagi, tanpa penanganan COVID yang luar biasa, tentu teman-teman di pabrik tidak bisa mengejar target produksi ini. Kalau untuk penjualan sekitar 4,6 juta ton dan ini hampir sama dengan yang ditargetkan sebelumnya. Kalau kita lihat nih selama 20 tahun terakhir,
keuntungan PKT itu seperti apa sih? Nah, keuntungan PKT dari tahun 2021 ya, kalau yang tertulis di bawah itu sampai tahun dari tahun 2001 hingga tahun 2021 terlihat seperti di grafik itu. Ada up and down di tahun 2011 itu karena ada penambahan kapasitas baru, kemudian di tahun 2015 juga ada penambahan kapasitas baru. Tapi yang signifikan di saat semua orang sedang berupaya survive dari COVID, alhamdulillah Pupuk Kaltim bisa memanfaatkan peluang dengan adanya tren global yang cukup signifikan berubah, dengan memastikan produksi yang cukup baik. Tahun 2021 justru Pupuk Kaltim membukukan laba tertinggi sepanjang sejarahnya. Nah, untuk mencapai itu banyak yang kita lakukan. Salah satunya adalah digitalisasi. Pupuk Kaltim ini sudah dinobatkan oleh pemerintah sebagai industri lighthouse, industri 4.0 lighthouse, artinya jadi acuan bagi orang yang ingin menerapkan 4.0 di industrinya. Di SDM yang tidak kalah luar biasa, SDM kami ini banyak milenialnya. What does it mean? Kalau kita berbicara pertumbuhan atau orang sering bicara growth engine, kalau engine itu membutuhkan fuel. Nah, kalau perusahaan itu membutuhkan modal, baik modal secara finansial atau yang lain-lainnya. Nah, kami memiliki modal yang luar biasa, modal sumber daya yang talenta kami itu sebagian besar milenial. Artinya ke depan ini masih punya waktu produktif yang cukup banyak. Berikutnya mengenai apa yang sudah kita dapatkan selama periode tahun 2017 dan 2021 yang cukup signifikan adalah Propermas. Ini membuktikan PKT ini penanganan lingkungannya sangat baik. Tapi tadi juga sudah saya sampaikan salah satunya kita menjadi industri lighthouse. Jadi acuan ditetapkan oleh pemerintah bagi sektor manufacturing yang ingin menerapkan industri 4.0. Next. Nah, ke depan, nah ini yang penting. Ke depan kita melihat kita ingin menjadi perusahaan yang lebih besar, lebih bagus, lebih baik. Untuk mencapai itu tentu kita menetapkan beberapa strategi. Di dalam menerapkan beberapa strategi itu kita memastikan bahwa konsep ESG itu selalu berada di dalam embedded, di dalam penyusunan strateginya. Strategi pertama itu adalah strategi terkait dengan, ini teman-teman bisa melihat presentasinya ya. Oke. Yang strategi pertama itu terkait dengan operational and supply chain excellence. Terima kasih Pak Ipong ada di sini. Itu intinya apa sih? Efisiensi. Tapi tidak hanya efisiensi di sektor produksi, tapi di seluruh rantai pasok. Artinya termasuk di situ pengamanan suplai bahan baku, shipping out capacity, dan seterusnya. Strategi kedua adalah diversification excellence. Diversification excellence ini kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama kita akan meneruskan hilirisasi produk petrokimia berbasis natural gas atau gas alam. Kita dengan melakukan hilirisasi ini kita akan memastikan posisi dominan Pupuk Kaltim di sektor petrokimia berbasis gas alam. Nah, kita sekarang memproduksi amonia. Kita akan teruskan hilirisasi amonia ini. Mulai dari misalnya kita sudah turun urea, kemudian kita bangun amonium nitrat. Kita akan lanjutkan nanti dengan membangun pabrik soda ash dan seterusnya. Nah, kedua, dari gas alam itu bisa terbentuk lagi satu produk upstream chemical yang namanya metanol. Nanti kita juga akan kembangkan metanol. Tapi jangan lupa ke depan dunia semakin hijau, maka diversifikasi berikutnya adalah kita akan mengembangkan industri kimia berbasis renewable resources dan yang kita pilih adalah oleokimia berbasis kelapa sawit. Yang terakhir strateginya adalah geographical expansion excellence. Ini tidak sekedar menjadikan
market share kita di luar negeri lebih tinggi, lebih besar, tetapi kita juga akan membangun sentra-sentra produksi baru di luar di Bontang, baik itu domestik maupun di luar negeri. Jadi expansion of our manufacturing footprint itu juga menjadi strategi di dalam pengembangan pupuk Kaltim ke depan. Nah, kalau kita berbicara pupuk, tentu kita berbicara produktivitas. Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, memberi sebuah tantangan kepada kita untuk bisa berperan aktif memastikan ketahanan pangan nasional dengan cara meningkatkan produktivitasnya. Tapi ada catch-nya lagi, harus secara mandiri, tidak menggunakan subsidi. Dulu kita punya program Agro Solution, sekarang program itu diadopsi oleh Kementerian BUMN menjadi program makmur, atau yang maknanya adalah mari kita majukan usaha rakyat. Nah, di sini melalui program ini produktivitas pertanian bisa naik, profitabilitas pendapatan petani bisa naik, dan yang paling penting tanpa pupuk subsidi. Nah, memang masih ada pupuk subsidi dan pupuk Kaltim pun masih menyalurkan pupuk subsidi. Pupuk subsidi kita yang urea itu untuk Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, seluruh Sulawesi dan NTB untuk tahun 2022 ya. Dan untuk NPK khusus itu seluruh Sulawesi kecuali Gorontalo dan Sulawesi Utara. Tadi saya menyinggung masalah ESG, kami cukup confident kita akan bisa memenuhi tantangan dari pemerintah untuk menjadi perusahaan yang net zero carbon emission company. Di tahun 2030 kita akan mengurangi karbon emisi kita sebesar 30% dan ini akan kita lanjutkan. Dengan roadmap ini kami yakin di tahun 2060 kita sudah menjadi zero carbon free. Nah, yang paling seru adalah amonia, tadi saya sudah cerita. Amonia ini kan zero carbon fuel, tapi diproduksi menggunakan petrochemical atau fossil fuel. Ke depan, karena pertama kalau menggunakan gas akan menggunakan karbon. Nah, karbonnya ini kita akan manfaatkan atau kita simpan. Simpannya secara geologis atau biologis. Nah, produk yang dihasilkan namanya adalah blue ammonia. Nah, ke depan kita juga akan sedang menjajaki, Pak Ipong sedang menjajaki untuk mengembangkan industri amonia yang berbasis renewable resources, menggunakan air dan energinya menggunakan energi yang terbarukan. Nah, ke depan di samping dari amonia yang seperti itu, kita juga melihat penggunaan amonia sebagai carrier dari hidrogen. Saya rasa ada beberapa inisiatif green yang kita miliki, tapi saya tidak akan berlama-lama di sini, nanti akan kita dalami selama tanya jawab. Saya rasa begitu Mbak Cindy, barangkali demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media. Puji syukur alhamdulillah pupuk Kaltim bisa keluar dari krisis COVID. Sebagai pemenang kita membukukan rekor laba tertinggi dan mudah-mudahan melalui press conference ini, melalui bantuan rekan-rekan media, kita bisa menginspirasi dan memotivasi semakin banyak lagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bisa keluar sebagai pemenang COVID, menjadi pemain global, menjadi yang terbesar dan terbaik di industrinya. Saya rasa demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Pribadi atas paparan yang ringkas tapi memberikan kita semua gambaran bagaimana kinerja pupuk Kaltim tahun 2021 hingga bisa mencetak laba tertinggi sepanjang sejarah beroperasinya perusahaan, yaitu 6,17 triliun rupiah. Dijelaskan juga tadi oleh Pak Rahmat soal arah perusahaan dan bagaimana target perusahaan atau pupuk Kaltim di tahun 2022 nanti. Kita akan memperdalam penjelasan dari Pak Rahmat melalui sesi diskusi yang akan saya berikan kesempatan juga kepada rekan-rekan media untuk bertanya. Tapi sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu dengan Bapak-Bapak Dewan Direksi untuk memperdalam apa yang tadi disampaikan atau dipaparkan oleh Pak Rahmat Pribadi. Dan selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab atau Q&A bersama rekan-rekan media. Kalau rekan-rekan media yang hadir di lokasi boleh langsung angkat tangan, tapi untuk rekan-rekan media yang bergabung secara online atau virtual bisa menuliskan pertanyaan di kolom Q&A di aplikasi Zoom. Nanti akan saya pilih
dan dibacakan, dijawab langsung oleh Dewan Direksi Pupuk Kaltim yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Rahmat pribadi bahwa tantangan 2021 itu luar biasa, termasuk adalah tantangan supply chain. Saya mau tanya nih kepada Pak Komar. Pak Komar, tadi tantangan-tantangan dari sisi bisnis dan industri secara global ada tantangan di sisi supply chain. Tantangan supply chain seperti apa yang dihadapi Pupuk Kaltim selama 2021 nih Pak Komar? Baik, mohon izin Mbak Dirut. Terima kasih, juga selamat pagi rekan-rekan sekalian. Di tahun 2021 kemarin memang COVID masih melanda kita, jadi situasi yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi memang betul. Dan dari sisi supply chain kita selalu berusaha untuk mengamankan pasokan bahan baku. Di antaranya memang untuk NPK beberapa bahan baku yang impor, kita mencari alternatif-alternatif dari suplai negara lain yang selama ini sudah mensuplai ke kita. Selain itu juga kita sedang berusaha untuk mengembangkan alternatif-alternatif kebutuhan bahan baku di masa yang akan datang. Di antaranya misalnya regasifikasi LNG itu kita sudah mulai studi mulai sekarang, kemudian gasifikasi batubara juga demikian, dan beberapa teknologi underground coal gasification itu juga sudah mulai kita pelajari. Demikian yang kita lakukan di tahun 2021 kemarin. 2021 strateginya seperti itu ya, Ya. Pak Komar. Baik, nah, berikutnya kita membahas soal tantangan industri dari sisi produksi dan juga operasional. Ini untuk Pak Ipong nih pertanyaan selanjutnya. Kalau dari produksi kita lihat bahwa capaian produksi dari Pupuk Kaltim melampaui target nih Pak Ipong. Bahkan lebih tinggi dari kinerja tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari tantangan yang disebutkan oleh Pak Komar tadi dari sisi supply chain, bagaimana PKT atau Pupuk Kaltim ini mengoptimalkan produksi di tengah tantangan selama tahun 2021? Masih Mbak Cindy atas pertanyaannya yang cukup tajam ini Mbak Cindy ini. Mohon izin Pak Dirut ya. Jadi memang yang pertama tentunya tadi yang disampaikan Pak Rahmat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pencapaian tonase produksi kita maupun konsumsi energi produksi kita di 2021 itu melebihi target, melebihi dari RKP. Karena memang di produksi kita menerapkan konsep smart production. Smart production itu terdiri dari beberapa pilar. Yang pertama, pilar pertama adalah dari safety dan health. Jadi kita betul-betul meyakinkan bahwa zero accident terjadi yang kita targetkan di situ. Kemudian safe working hours juga harus kita capai sebaik mungkin. Kemudian yang kedua terkait dengan environmental, lingkungan, kita harus memastikan bahwa produk kita itu betul-betul ramah lingkungan. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Dirut. Kemudian yang ketiga efisiensi, jadi kita betul-betul mengoptimalkan pemakaian gas alam kita sehingga efisiensi energi kita itu meningkat jauh di bawah yang ditargetkan oleh RKAP. Kemudian terkait dengan productivity, di produksi, di operation maupun di pemeliharaan kita menerapkan yang namanya manufacturing excellence. Ini konsep utamanya sebenarnya adalah continuous improvement, jadi plan do check action, itu yang kita betul-betul kita konsisten untuk melakukannya. Dan yang terakhir adalah reliability, yaitu keandalan. Nah ini, di keandalan ini nanti akan ada program smart maintenance, jadi kita betul-betul memastikan bahwa keandalan pabrik kita itu betul-betul baik. Nah tadi itu semua pilar itu tentunya didukung oleh fondasi dengan IT, kemudian oleh SDM yang kompeten, dan juga tadi yang disampaikan Pak Komar terkait dengan supply chain dari pasokan bahan baku maupun bahan penolong. Dan kemudian COVID, sebetulnya kita mengalami COVID di bulan Maret tahun 2020, pada saat itu kita sudah kemudian membuat semacam continuity business plan, jadi kita membuat planning supaya operasional perusahaan kita itu menjadi lebih agile, lebih lincah dan adaptif terhadap kondisi yang ada. Saya kira itu Mbak Cindy yang bisa saya sampaikan. Pak Ipong, tadi disebutkan kan ada smart maintenance, kemudian dalam presentasi yang dipaparkan Pak Rahmat disebutkan ada transformasi, teknologi transformasi digital yang untuk bisa mengoptimalkan produksi di Pupuk Kaltim. Itu strateginya gimana Pak untuk transformasi digital menyeluruh nih? Ya, transformasi digital ini yang di smart production itu semacam big data. Jadi semua data di masing-masing di operasi, kemudian di teknologi, kemudian di pemeliharaan, itu kita masukkan jadi satu platform sehingga itu mudah dilihat, mudah diakses, dan kita itu
mudah lah dalam menentukan kalau misalkan ada solusi-solusi yang harus kita kerjakan, harus kita selesaikan dengan cepat, itu bisa kita lihat langsung di situ. Dan ini memang terbuka untuk semuanya, tidak hanya dari sisi manajemen, tapi juga terbuka buat karyawan-karyawan. Itu Mbak Cindy. Memaksimalkan produktivitas dan juga Betul. distribusi juga ya Pak Ipong. Selanjutnya untuk dari sisi pengelolaan finansial perusahaan nih Pak Mizar, karena tadi PKT, Pupuk Kaltim berhasil menorehkan capaian positif baik dari kinerja keuangan maupun produksinya. Pasti ada pengaruhnya nih Pak Mizar dari strategi pengelolaan finansial perusahaan yang solid selama tahun 2021. Di tahun 2021 ini apa yang menjadi prioritas Pak dalam pengelolaan finansial perusahaan? Baik, terima kasih Mbak Cindy. Kita tidak dapat pungkiri bahwa pengaruh pandemi ya, COVID itu pasti ada di tahun 2021. Nah ini membuat kerja keras kita dari sisi finansial lebih keras lagi ya. Untuk itu memang harus ada beberapa strategi-strategi yang kita terapkan di tahun 2021, diantaranya terutama adalah cash management. Nah, kita menerapkan cash management yang prudent, dengan melakukan program-program prioritas sesuai anggaran, kemudian investasi juga kita lakukan investasi sesuai prioritas, kemudian ada yang disebut dengan natural hedge, artinya menyeimbangkan antara pengeluaran dan penerimaan di dalam valuta asing. Nah, kemudian mempertimbangkan tantangan ini, kita mengimplementasikan strategi-strategi finansial tadi dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah mengoptimalkan pengelolaan inovasi sehingga dapat meningkatkan operasional proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Kemudian juga memperhatikan kepentingan para stakeholder ya, untuk menciptakan proses bisnis yang berkelanjutan. Dan mengadopsi strategi kepemimpinan yang demokratis dan konsultatif dengan karyawan sehingga memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada karyawan dalam memberikan ide untuk kemajuan perusahaan. Inilah yang kita lakukan, beberapa hal terutama terkait dengan strategi finansial di tahun 2021 sehingga alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Dirut tadi kita dapat mencapai kinerja yang sangat baik. Demikian Mbak Cindy. Bagaimana tantangan industri bisnis yang dinamis selama 2021 itu mempengaruhi strategi finansial dari Pupuk Kaltim, Pak Mizar? Ya, kita tentunya harus lebih adaptif ya, karena tantangan tadi cukup banyak ya, terutama di sisi cash. Ya, kita ketahui di awal-awal pandemi kita cukup kesulitan karena bisnis kita cukup terpengaruh, namun demikian dengan adaptif yang cukup baik di teman-teman sehingga kita bisa bisa rebound memperoleh hasil yang sangat baik di akhir tahun 2021 Mbak Cindy. Oke, strateginya dilakukan dari sisi finansial oleh tim dari Pak Mizar Effendi. Saya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, dari paparan yang Bapak berikan di awal tadi, Pupuk Kaltim bisa meningkatkan produktivitas luar biasa di tahun 2021 meskipun tantangannya luar biasa juga 2021. Kita saat ini sudah di tahun 2022, tentu tantangannya juga berbeda. Kalau melihat potensi industri pupuk dan petrokimia di tahun 2022 seperti apa Pak outlook-nya? Ya. Kalau kami melihat ya, pertama recovery ekonomi yang sering disebut V-shape itu di tahun 2021 mulai membaik, 2022 membaik, dan kemudian dia agak flatten out, mudah-mudahan nanti di 2023-2024 sudah kembali seperti pas sebelum pandemi. Tetapi yang unik di pupuk ini ada kaitannya dengan kebutuhan pangan. Nah, kebutuhan pangan ini apapun yang terjadi itu ada satu batasan yang tidak bisa dikurangin. Orang makan ya tidak boleh berkurang. Kalau kurang dari itu maka banyak persoalan yang akan muncul. Sehingga untuk pupuk kami tetap melihat akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan dari penduduk yang sebesar 1% dan seiring dengan recovery ekonomi atas pandemi COVID ini. Makanya kita sangat bergembira, terutama di Indonesia ya, kita melihat pemerintah mengambil langkah-langkah yang sangat strategis untuk bisa menangani COVID sehingga kita sekarang sudah bisa hampir beraktivitas seperti sebelumnya. Nah, itu akan mendorong pergerakan ekonomi dan kalau ekonomi bergerak, pangan akan tumbuh. Nah, kalau pangan akan tumbuh, maka produktivitas juga harus meningkat karena lahannya per kapita itu berkurang karena penduduknya tumbuh, lahannya segitu. Nah, di industri petrochemical kita lihat juga akan terjadi
new equilibrium karena beberapa industri berbasis natural gas di luar negeri, utamanya di Eropa dan juga di Amerika, ini terpaksa harus menutup industrinya karena tidak lagi kompetitif. Nah, sementara demand dari produk turunannya itu tetap. Nah, ini adalah ceruk pasar yang akan kita manfaatkan. Oleh karenanya kita akan melakukan ekspansi. Di Indonesia sendiri kita melihat ada pergerakan dari ekonomi berbasis berbasis pertanian menjadi ekonomi berbasis perindustrian. Pertanian saat ini kontribusinya 13% dari GDP kita, tapi tumbuhnya sekitar 3%. Berbalik dengan industri kimia. Industri kimia ini kontribusinya sekitar mungkin masih 3%, tapi tumbuhnya double digit. Dan di industri kimia itu 50% lebih adalah industri petrochemical. Jadi kami melihat baik dari sisi pasar global maupun Indonesia, industri pupuk atau pasar untuk industri pupuk dan petrochemical ini akan terus tumbuh secara sehat gitu. Untuk menjawab potensi pertumbuhan industri di tahun 2022, apakah ada perubahan mendasar yang akan diinisiasi oleh perusahaan? Saya rasa ada perubahan yang sangat mendasar karena insya Allah kita akan keluar dari, kalau dulu pabrik pupuk itu selalu namanya aja terkait dengan satu daerah ya, Pupuk Kaltim, kemudian ada rekan kami misalnya Petrokimia Gresik, ada Pusri dan seterusnya. Nah ke depan kita akan keluar dari Bontang, kita akan membangun sebuah manufacturing center, production center di luar dari Bontang. Yang sudah insya Allah akan segera kita laksanakan adalah pembangunan industri petrokimia di Papua Barat. Itu yang di Indonesia. Dan kita sedang melihat opportunity secara global juga. Semua tantangan dijawab. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Pak Ipong, Pak Komar dan juga Pak Mejar sudah menjawab pertanyaan dari saya. Tapi tentu pertanyaan nggak hanya dari saya Pak, tapi juga dari rekan-rekan media yang sudah akan bertanya. Ada di Zoom, kemudian juga yang hadir di sini. Kepada rekan-rekan media yang hadir di lokasi konferensi pers saat ini, jika ada pertanyaan boleh untuk angkat tangan. Belum ya, saya tunggu seperti lagi siap-siap pertanyaannya. Nah saya juga masih menunggu rekan-rekan media yang bertanya melalui aplikasi Zoom dengan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Sambil menunggu, saya akan bertanya lagi kepada Pak Rahmat. Kalau bicara soal histori capaian perusahaan selama ini, seberapa optimis Pak sebenarnya Pupuk Kaltim untuk mendominasi pasar Asia Pasifik? Dalam paparan tadi Bapak menyatakan saat ini Pupuk Kaltim ada di posisi 6 di Asia Pasifik. Ya, kapasitas produksi kita memang membatasi kita untuk ekspansi secara luar biasa karena kita adalah sebuah industri ya, manufacturing company. Nah, kita sekarang kapasitas produksi saja sudah jalan di atas 100%. Di posisi sekarang kita sudah cukup mendominasi. Tadi sudah saya sampaikan kita posisinya 6, tapi sebetulnya kalau India dan Cina ini kan untuk kebutuhan domestiknya. Sementara yang Middle East, baik itu yang dari UAE, Qatar dan Arab Saudi itu untuk pasar global. Jadi kalau kita berbicara pasarnya PKT ini pasar Asia Pasifik. Jadi kalau bicara pasar Asia Pasifik kita sudah cukup mendominasi. Tapi kita tidak berpuas diri di situ. Makanya kita akan mengembangkan kapasitas produksi karena yang ada ini kita sudah gunakan sampai di atas 100% Mbak Cindy. Jadi harapan kita dengan ekspansi kapasitas maupun juga dengan hilirisasi kita akan memperkokoh posisi dominan Pupuk Kaltim di industri petrokimia berbasis gas alam. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Sudah ada pertanyaan dari teman-teman media, Bapak-Bapak. Ini dari Vina, dari Kontan. Pertanyaan pertama kepada Pak Rahmat, seperti apa rencana bisnis Pupuk Kaltim sepanjang 2022, baik itu rencana penambahan kapasitas hingga pembangunan pabrik baru, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat. Tapi ada pertanyaan kedua, terkait perluasan pasar ekspor. Apakah tahun ini ada rencana memperluas negara tujuan ekspor di luar Asia Pasifik? Sebesar apa peluang pasarnya, produk apa yang akan ditawarkan, dan apa tantangannya untuk ekspansi? Silakan Pak Rahmat.
Saya ingin menegaskan bahwa keberadaan BUMN itu yang pertama adalah memastikan kebutuhan pupuk dalam negeri. Itu dulu. Di luar dari kalau itu sudah bisa kita penuhi, maka kita akan melakukan ekspor. Nah, kebutuhan domestik tentu itu dinamis, tetapi kami tidak juga kemudian melepaskan peluang pasar yang ada di global. Asia Pasifik tetap akan mendominasi menjadi pasar tujuan kita setelah domestik ya. Jadi domestik adalah our fokus, kemudian ekspor itu come next, di ekspor itu Asia Pasifik. Nah kita akan juga ke pasar-pasar baru. Tadi saya sudah sampaikan, ada beberapa perusahaan di Amerika, saya tidak sebutkan namanya, itu terpaksa harus menutup pabrik amonianya karena mereka dengan harga gas sekarang itu rugi sampai $300 per ton amonia. Nah karena perusahaan-perusahaan yang di Amerika itu tutup, maka pasar Amerika Latin ini menjadi terbuka. Ada pasar di Meksiko, ada pasar di daerah-daerah lain, di Brasil, di tempat-tempat lain. Nah kita akan penetrasi ke sana, tapi kembali lagi kapasitas kita kan relatively fix, nggak bisa kita tingkatkan. Jadi kita akan diversifikasi ya, tetapi sepertinya diversifikasi ini belum akan kita lakukan secara besar-besaran karena memang kapasitas produksinya yang sudah 100% bahkan lebih tercapai. Demikian Mbak Cindy. Tantangan ekspansinya apa Pak Rahmat? Belum dijawab tadi. Kalau tantangan ekspansi petrochemical ini adalah capital intensive dan high tech. Jadi tentu capital menjadi sangat penting. Nah capital penting ini Pak Mezar tadi sudah menyampaikan kita menerapkan prudent financial management. Jadi kita tidak ekspansi ngawur-ngawuran lah, nanti malah perusahaannya menjadi kurang baik. Nah di dalam konteks itu kita ke depan juga sedang mempertimbangkan beberapa opsi-opsi pendanaan, baik pendanaan secara debt maupun secara equity. Ini semua kita evaluasi, mudah-mudahan kita akan menemukan formula yang pas untuk membiayai pertumbuhan kita ke depan. Dan mudah-mudahan tantangannya seperti itu. Kalau high tech, alhamdulillah pupuk Kaltim ini sudah 45 tahun, SDM-nya luar biasa, rasanya kita mampu untuk menghandle dari sisi teknologi itu. Jadi ini perusahaan memang cukup sophisticated in technology dan capital yang dibutuhkan untuk ekspansi itu besar sekali. Satu pabrik amonia itu barangkali lebih dari $1 miliar. Jadi kira-kira yang dibutuhkan kalau kita mau ekspansi itu dananya cukup besar. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Masih dari Kontan, dari Mbak Vina. Pertanyaan sekarang kepada Pak Komar nih. Pak Komar, kita bicara soal kondisi geopolitik, apakah ada efek perang Rusia-Ukraina ke harga pupuk PKT? Silakan. Baik, situasi saat ini di mana ada boleh dikatakan perang begitu ya situasi. Memang kondisi pasar harga komoditas sekarang naik semuanya. Dan ini merupakan peluang bagi pupuk Kaltim untuk bisa mampu menjual dengan harga yang baik tersebut. Nah oleh karena itu kita perlu menjaga supply chain-nya terutama di produksi juga di bahan baku sehingga penetrasi pasar dapat kita laksanakan dengan baik. Ini satu potensi yang sangat baik. Potensi yang baik. Mau ditambahkan Pak Rahmat untuk krisis ini? Jadi memang menjadi tantangan karena kita ambil contoh kalau kita bicara NPK, P dan K-nya itu tidak ada di Indonesia, kita harus import. Dan perang di Ukraina dengan Rusia itu mempengaruhi hampir mungkin 40% lebih suplai potas karena dihasilkan di Belarusia dan Rusia. Nah kita melakukan beberapa langkah-langkah awal Mbak Cindy. Jadi di awal tahun 2022 kemarin kita mengimpor cukup banyak dari negara-negara yang pada waktu itu ketegangannya sudah mulai terjadi. Jadi stok kita sekarang cukup dan kita melihat potensi dari supplier-supplier yang lain.
Demikian juga untuk yang P tadi. Yang P juga kita mulai diversifikasi. Pak Ipong itu juga melakukan inovasi untuk mencari sumber-sumber lokal. Jadi kita tidak hanya sourcing secara global, tapi juga lokal. Dan dampak perang Ukraina dan Rusia ini baru dimulai, it's too early to judge, tapi kita sudah melihat beberapa produk pupuk itu tidak bisa keluar dari area itu, jadi harganya sekarang naik cukup signifikan, hampir 2 kali lipat untuk produk-produk yang selama ini dihasilkan dari Rusia, Belarusia dan daerah itu. Strateginya mengamankan pasokan bahan baku, menjajaki sumber pemasok bahan baku dari wilayah-wilayah lain dalam negeri bahkan sudah dijajaki oleh Pupuk Kaltim. Selanjutnya pertanyaan dari Reni, Bisnis Indonesia, dan Aditya dari Kompas. Jadi saya compile pertanyaan ini kepada Pak Komar. Bagaimana dampak kenaikan harga bahan baku pupuk dan harga komoditas dunia terhadap bisnis Pupuk Kaltim tahun lalu dan tahun ini? Boleh dijelaskan pula bahan baku apa saja dan dari negara mana saja, kemudian alternatifnya mana saja? Silakan Pak Komar. Baik, terima kasih. Memang terjadi kenaikan harga di sisi bahan baku, terutama bahan baku untuk NPK diantaranya KCl, rock fosfat, dan beberapa yang kita supply dari yang tadi disebutkan Pak Dirut dari Rusia, kita coba cari alternatif yang lain. Kalau rock fosfat Jordan, kemudian ada yang Kanada juga. Ini ada beberapa yang kita studi lebih lanjut. Demikian, Mbak. Oke. Mohon izin menambahkan, Silakan. Mbak Cindy. Memang NPK, P dan K-nya itu tidak dihasilkan di Indonesia secara volume yang cukup. P dan K, K-nya itu banyak dihasilkan di areal sana ya, Eropa Timur atau Barat yang arah ke atas itu banyak menghasilkan di sana dan itu terdampak. Rock fosfat itu memang tidak banyak dari Rusia, tapi even so kita juga mulai sourcing di tahun sumber-sumber baru ya, kita mulai jajaki dari Amerika Latin, kita mulai coba dari Peru. Sebelumnya kita fokus pada Middle East, Egypt, kemudian Jordan dan Christmas Island, tapi kita mulai mendiversify. Nah, yang sebetulnya dampaknya tidak hanya itu, tapi negara-negara itu kalau perang itu kan uncertainty-nya tinggi. Nah, kalau uncertainty-nya tinggi itu reaksi normalnya itu langsung mengamankan kebutuhan dalam negerinya. Yang kita khawatirkan nih semua negara kemudian menghold ekspornya. Kita belum melihat itu, tapi kita sudah mengantisipasi itu. Tidak hanya dengan diversifikasi, tapi kita membeli lebih awal dari kebutuhan. Jadi kita bahan baku kita untuk tahun 2022 sudah cukup aman. Jadi kita ini sedang melakukan preemptif kalau ini berlanjut lebih lama bagaimana dengan melakukan diversifikasi source tadi. Baik. Saya rasa itu yang ingin saya tambahkan, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah soal berapa volume pupuk subsidi yang disalurkan Pupuk Kaltim tahun lalu dan berapa proyeksinya tahun ini, Pak Komar, silakan. Baik, terima kasih. Untuk tahun lalu berkisar 500.000 ton untuk subsidi dan tahun ini juga tidak jauh beda, sekitar 500-an ribu juga. Demikian, Mbak. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Vindri dari Tempo kepada Pak Ipong. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Komar dan juga Pak Mezar. Pertanyaannya, apa rencana kerja Pupuk Kaltim tahun ini? Seperti apa target produksi dan kinerja keuangan tahun ini? Silakan Pak Ipong. Baik, masih Mbak Cindy. Kalau rencana kerja di tahun 2022 untuk tonase produksi itu di atas dari RKP di tahun 2021 sekitar 102-103%, kemudian konsumsi energinya juga ada di bawah dari RKP 2021. Tapi mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah rencana pengembangan kita ke depan. Jadi di tahun 2022 ini
nanti tadi yang sudah disampaikan Pak Dirut juga akan ada satu pabrik diversifikasi ya Pak Dirut ya, amonium nitrat itu insya Allah nanti akan bisa berproduksi di sekitar akhir tahun 2022. Kemudian untuk rencana pengembangan ke depan, ini sudah kita mulai di tahun 2022 ini. Kita akan ada salah satu pabrik yang mempunyai efisiensi energi yang jelek lah dibanding dengan pabrik-pabrik di tempat kita. Nah ini akan kita lakukan revamping sehingga efisiensi energinya akan menjadi lebih bagus, hampir sama dengan pabrik kita yang lainnya. Ini tentunya akan memberikan harga atau competitiveness dari produk kita. Kemudian kita tadi sampaikan Pak Dirut terkait dengan diversifikasi yang lain, ini terkait juga dengan industri hijau kita, terkait dengan green industry, kita akan menggunakan salah satu emisi kita karbon untuk menjadi produk yang lebih bernilai. Itu juga akan kita mulai di tahun 2022 ini. Kemudian untuk pengembangan pabrik NPK kita juga akan merencanakan untuk kita kerjakan dimulai tahun 2022 karena pangsa pasar di daerah Kalimantan itu masih cukup besar. Nah terkait dengan kinerja keuangan mungkin Pak Misar bisa menyampaikan Pak Misar. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ipong, Mbak Cindy. Memang target-target untuk kinerja keuangan di 2022 cukup menantang ya. Ini merupakan tantangan bagi kita untuk bisa mencapai target-target itu. Di antaranya target laba, target pendapatan yang tidak begitu jauh dari 2021 dengan kondisi yang mungkin sedikit berbeda. Nah, namun ada beberapa program kerja yang kita laksanakan terutama adalah dari sisi financing tadi disampaikan Pak Ipong ada beberapa proyek-proyek investasi yang akan kita laksanakan mulai di tahun 2022. Untuk itu perlu kami akan melakukan penjajakan, tadi sampaikan Pak Dirut, penjajakan terkait pembiayaan untuk proyek-proyek tadi. Apakah baik berasal dari equity maupun berasal dari debt perbankan dan pihak lainnya. Ini yang mungkin program utama yang perlu dilakukan di samping tentunya ada program-program rutin kinerja, tadi cash management dan lain sebagainya. Sehingga kita harapkan kinerja di 2022 ini tidak terlalu jauh dibandingkan dengan 2021 dan sekaligus bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di 2022. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Mezar. Ini rekan dari Tempo masih penasaran nih Bapak-Bapak. Apakah bisa didetailkan rencana diversifikasi? Nah, detailnya seperti apa? Kapan akan dimulai? Apa saja yang sedang dipersiapkan untuk mewujudkan diversifikasinya? Dan berapa target kapasitasnya? Silakan Pak Rahmat, boleh? Nanti ditambahi oleh Pak Ipong. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa diversifikasinya pertama adalah meneruskan hilirisasi produk berbasis amonia. Amonia ini salah satu produk yang dihasilkan dari gas alam. Nah dari situ kita tadi sudah sampaikan yang amonium nitrat akan beroperasi di kuartal 4 tahun 2022 ini. Kemudian kita akan mengembangkan, tadi Pak Ipong menyampaikan yang circular economy, memanfaatkan CO2 tapi menggunakan bahan baku amonia. Itu kita akan membangun pabrik soda as, insya Allah kapasitasnya sekitar 300.000 ton. Kemudian untuk ekspansi ke Papua Barat, kita akan membangun pabrik amonia, pabrik urea, dan pabrik metanol. Barangkali Pak Ipong bisa menjelaskan kapasitasnya dan kira-kira kapan akan mulai kapan dimulai dan beroperasinya kapan? Ya, masih Pak Dirut. Untuk proyek itu kita masih harus melalui persiapan proyek dulu. Kita harus menyiapkan dokumen-dokumen, kemudian harus melakukan tender dan yang lain-lain. Nah itu persiapan atau aktivitas-aktivitas itu akan kita lakukan di tahun 2022 ini. Jadi kemudian untuk konstruksinya atau penentuan EPC-nya, EPC itu adalah kontraktornya akan melakukan pekerjaan proyek itu, kita harapkan di tahun 2023 semester 1 itu sudah bisa kita laksanakan. Dan memang terkait penyelesaian proyek itu berbeda-beda. Kalau pabrik NPK itu relatif lebih pendek dibanding pabrik amonia urea, kemudian pabrik soda as juga relatif lebih pendek daripada amonia urea, tapi relatif kira-kira sekitar 2 tahun, kemudian 3 tahun, 4 tahun, sekitar itu Mbak Cindy kira-kira. Berikutnya ada pertanyaan dari Unilubis dari IDN Times. Bagaimana investasi teknologi, karena tadi disebutkan ada transformasi digital secara menyeluruh untuk meningkatkan produktivitas. Silakan kembali ke Pak Ipong nih sepertinya untuk transformasi teknologi. Baik, tadi mungkin Pak Dirut juga sudah menyampaikan terkait dengan investasi teknologi yang kita lakukan. Tidak hanya di produksi saja, tadi kita ada smart production, itu semua lini kita kumpulkan, kemudian kita olah dengan
teknologi IT, dan itu memang sudah terbukti kita bisa meningkatkan produktivitas di tahun 2021 itu. Jadi ada peningkatan cukup besar Mbak Cindy, dan kemudian kita kan juga dari sisi SDM sebetulnya kita idealnya itu, ini kita masih kekurangan Mbak Cindy, jadi masih sekitar 200-300 orang kekurangan untuk itu, tapi dengan adanya supporting dari IT ini sangat mendukung operasional dari bisnis proses kita. Kira-kira itu Mbak Cindy. Oke, investasi untuk teknologi juga menjadi prioritas di tahun 2022 ini. Bicara soal ESG dan juga industri hijau tadi sudah disebutkan oleh Pak Rahmat, kemudian jadi target juga di tahun 2022 ini. Saya ingin tanya soal transformasi menjadi industri hijau atau bagaimana upaya Pupuk Kaltim menekan efisiensi energi dari sisi produksinya ini untuk bisa merealisasikan industri hijau ini. Ya, untuk menuju industri hijau itu ada dua yang harus kita lakukan. Satu adalah mengefisiensikan dari sisi produksinya menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua adalah pemanfaatan dari limbahnya atau gas emisi karbonnya. Nah, pemanfaatan inilah yang disampaikan oleh Pak Ipong tadi dalam konsep circular economy itu kita akan menggunakan CO2 ini untuk bahan baku soda as. Nah, ini akan jadi pabrik soda as sebagian, dan kemudian kita juga melakukan carbon storage. Nah, carbon storage ini yang sekarang kita sedang lakukan adalah melalui teknik biologis gitu dengan menanam beberapa jenis pohon. Kita akan menanam 1 juta pohon setiap tahun dimulai tahun ini, dan dengan demikian kontribusi kita pada komitmen pemerintah pencapaian net zero emission di tahun 2060 sesuai dengan komitmen pemerintah itu bisa terjadi. Karena gas emisi kita di tahun 2030 akan berkurang sebesar 30%. Demikian Mbak Cindy. Oke, itu juga dekat dengan ESG yang jadi satu faktor yang bisa menjamin keberlangsungan perusahaan. Apa upaya Pupuk Kaltim dalam hal ESG ini dan bagaimana pencapaiannya sejauh ini? Saya ke Pak Mezar dulu, boleh nanti bisa dilengkapi oleh Pak Rahmat. Silakan Pak Mezar. Baik, makasih Mbak. Kami telah memiliki roadmap untuk ESG ya, yang fokus pada sustainability dengan mengedepankan beberapa value, diantaranya adalah sustainable agriculture, kemudian circular economy, pemberdayaan dan governance. Kami yakin bahwa melalui roadmap tersebut kita dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan, lingkungan dan juga masyarakat. Di samping itu dari sisi sosial kami juga akan fokus terus pada penerapan konsep creating share value yang sudah kami terapkan saat ini untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di Bontang khususnya, dan terutama di bagian Indonesia Timur sampai ke Papua Barat. Oke, itu ESG-nya. Ada yang ditambahkan Pak Rahmat? Ya, tadi sudah disampaikan dan kita sekarang sedang melakukan survei. Kebetulan ini tidak bukan untuk kita publikasikan, tapi kita mengengage sebuah rating agency namanya Sustainalytics, dan hasilnya itu cukup membanggakan. Ternyata kita ya tidak di arena global itu, kalau bicara 5 besar penerapan ESG kita sudah 5 besar. Dari dari assessment yang dilakukan oleh Sustainalytics itu kita lakukan improvement, dan nanti akan dilakukan rating yang memang terbuka untuk bisa dipublikasikan. Untuk sementara secara ringkas begitu, kita punya roadmap bagus, tapi status sekarang juga sudah sangat bagus. Baik, ini pertanyaan dari Tribun Timur, Pak Rahmat, dari Mbak Sukmawati Ibrahim. Terkait banyaknya pupuk palsu yang beredar, apa ada upaya-upaya dari Pupuk Kaltim agar hal ini tidak merugikan masyarakat? Baik, Mbak Cindy, Mbak Sukma, barangkali yang di Kalimantan Timur sangat paham, kita secara proaktif melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Jadi kita sudah menandatangani kerjasama dengan Polda Kaltim dan Kejaksaan Tinggi Kaltim, di mana kita akan sharing data. Dari sharing data itu maka kita bersama-sama dengan aparat hukum akan memastikan
Satu, distribusi pupuk yang bersubsidi itu berjalan dengan lancar. Kedua, pupuk-pupuk palsu ini juga bisa kita hindari. Kita tidak bisa memastikan bahwa 100% tidak ada penyimpangan, tetapi kami meyakini dengan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah, risiko itu bisa diminimalkan. Jadi itulah langkah proaktif yang kita lakukan. Kita secara terbuka gitu share data dengan aparat penegak hukum. Jadi kita saling mengisi lah. Baik, terima kasih Pak Rahmat, terima kasih juga Pak Komar, Pak Ipong, dan Pak Mejar sudah menjawab pertanyaan rekan-rekan media. Mulai dari kinerja tahun 2021, prospeknya di tahun 2022, menghadapi tantangan dan menjawab tantangan tahun 2021 dan 2022 yang berbeda. Ada juga tadi disinggung soal kondisi geopolitik, tapi itu sudah tindakan preemptif, sudah diambil oleh Pupuk Kaltim untuk menjawab tantangan-tantangan di tahun 2022 ini. Terima kasih juga kepada teman-teman media yang sudah aktif memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya mohon kepada Bapak-Bapak Dewan Direksi untuk kita berfoto bersama dan diabadikan juga oleh teman-teman yang bergabung melalui virtual ya atau online. Kita akan bersiap untuk berfoto bersama. Oke, teman-teman media boleh berkumpul di bagian sini ya, supaya nanti frontal aja, ya, supaya langsung dapat secara frontal. Ini juga akan di capture ya oleh teman-teman yang bergabung melalui virtual. Kita siap-siap terlebih dahulu. Aba-aba saya ya, bapak-bapak, untuk kita berikan senyuman 6,17 triliun rupiah nih. Laba tertinggi sepanjang sejarah. Baik, untuk menggambarkan kinerja Pupuk Kaltim tahun 2021. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yang semangat dong Pak. Nah, wah ditunjuk tuh tahun 2022 kita siap. 1, 2, 3. Yes, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih juga kepada Dewan Direksi Pupuk Kaltim. Future is ours. Optimis menghadapi tahun 2022 berkaca pada kinerja di tahun 2021 yang dicapai oleh Pupuk Kaltim. Karena di tengah kondisi ekonomi dan pasar yang masih dinamis selama 2021 karena pandemi, PKT atau Pupuk Kaltim fokus memacu produktivitas dengan peningkatan laba tahun 2021 tertinggi sepanjang sejarah perusahaan ini beroperasi. Dan untuk merealisasikan fokus perusahaan untuk mendominasi pasar Asia Pasifik di tahun 2022, Pupuk Kaltim akan fokus pada growth strategy yang dituangkan dalam 3 pilar, keunggulan operasional dan rantai pasok, kemudian keunggulan diversifikasi, dan keunggulan jangkauan pasar. Transformasi digital secara menyeluruh yang dilakukan oleh Pupuk Kaltim, mulai dari produksi, distribusi, hingga teknologi pemupukan, terbukti memacu pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Dan selama pandemi, PKT atau Pupuk Kaltim telah membuat 16 aplikasi dan berhasil meningkatkan produktivitas hingga 141%. Tujuan selanjutnya di tahun 2022 adalah mematangkan soal diversifikasi. Itu yang menjadi target dan juga strategi Pupuk Kaltim menghadapi potensi pupuk dan juga petrokimia yang terus bertumbuh di tahun 2022. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat Pribadi, Direktur Utama PKT atau Pupuk Kaltim, Pak Hanggara Patrianta, Direktur Operasi dan Produksi Pupuk Kaltim, Pak Komaruzaman, Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim, Pak Meizar Effendi, Senior Executive Vice President Business Support PKT atau Pupuk Kaltim yang sudah meluangkan waktu menyapa teman-teman media sejak pagi hingga siang hari ini. Terima kasih sekali lagi juga kepada peran serta dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman media yang sudah bergabung bersama kita pagi hingga siang hari ini. Saya Cindy Sistiarani undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu.